Puluhan kendaraan terjaring razia operasi patuh telabang karena tidak memiliki surat-surat kendaraan. Kontingen Kabupaten Murung Raya siap rebut kembali gelar juara Festival Isen Mulang Kalimantan Tengah. Residivis sabu disampit kembali diamankan polisi untuk yang ketiga kalinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Serangkaian informasi menarik seputar Kabupaten Murung Raya yang berhasil kami rangkum selama 1 pekan siap kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Zia Novita Pratiwi. Inilah dia, Murung Raya Sepekan. Peringatan hari jadi ke-43 tahun DPC PDIP Kabupaten Murung Raya gelar Festival Band yang dilaksanakan selama 2 malam di Stadion Mini Kota Puruk Cahu. Dalam rangka untuk memeriahkan hari jadi yang ke-43 tahun, Dewan Pimpinan Cabang PDIP Kabupaten Murung Raya menggelar Festival Band. Festival ini diikuti oleh 7 grup band, di mana para pemenang nantinya akan mewakili Kabupaten Murung Raya untuk mengikuti ajang serupa di tingkat provinsi. Acara yang diselenggarakan selama 2 malam ini berlangsung meriah dan dihadiri oleh ribuan penonton yang memadati area Taman Mini Kota Puruk Cahu. Festival band ini pun mendapat tanggapan positif dari pemerintah Kabupaten Murung Raya karena bisa memberikan wadah yang positif bagi anak muda dalam mengekspresikan dirinya. Kita sebagai pembina politik di Kabupaten Murung Raya ini tentu sangat mendukung program kegiatan yang positif dilakukan atau diprakarsai oleh seluruh komponen partai politik yang ada di Murung Raya, termasuk yang saat ini melaksanakan event festival band ya, tahun 2016 ini untuk menyerap, mencari, dan menyeleksi anak-anak muda berbakat yang punya potensi dan talenta di Kabupaten Murung Raya. Sekaligus pada saat sama mereka bisa kita arahkan untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang positif. Dan pada saatnya nanti juga akan menumbuhkan rasa percaya diri mereka. Berikut juga mereka mampu untuk mengaktualisasi diri mereka ke depan yang lebih maksimal lagi. Dan kami memberikan apresiasi dan terima kasih kepada Partai Politik PDI Perjuangan Kabupaten Murung Raya yang telah melaksanakan hal yang seperti ini. Mudah-mudahan harapan besar kita yang akan datang ini tetap menjadi program rutin juga termasuk oleh partai-partai politik lainnya. Karena pada prinsipnya kita sebagai pembina ingin memberikan perhatian ya dan pembinaan secara merata kepada semua komponen partai politik, juga organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan yang ada. Untuk menghibur para penonton, pihak panitia pun menghadirkan artis lokal Kota Muara Tewe yang membuat para penonton ikut bergoyang dengan lagu-lagu yang dibawakan. Selain itu juga, Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Murung Raya menggelar program KTA-nisasi, yaitu proses perekrutan kader baru dengan syarat yang mudah, di mana para kader ini nantinya akan mendapatkan santunan sebesar Rp1.000.000 apabila meninggal dunia. Segala program-program partai, tentu dalam program partai kita akan ini ada KTA-nisasi. Secara khusus kita laksanakan di Kabupaten Murung Raya ini dengan target 25.000 KTA-nisasi. KTA-nisasi juga ada jaminan ya untuk para peserta atau kader kita yang memiliki kartu anggota, yaitu 1 juta kalau dia meninggal ya akibat musibah, penyakit dan sebagainya, itu akan kita bayar ya kepada yang bersangkutan. Jadi kita mencapai mungkin 2017 sudah target sudah tercapai ya 25.000 itu. Dari Puruk Cahu, tim liputan Silpa Pisen mengabarkan. Menghadapi kemarau panjang yang diperkirakan terjadi sejak akhir Mei 2016, Dinas Kehutanan Kabupaten Murung Raya menggelar diklat pengendalian dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
Wah, ini sangat menakutkan buat kita semua. Diperkirakan pada akhir bulan Mei yang akan terjadi kemarau panjang pada tahun 2016, Kabupaten Murung Raya melalui Dinas Kehutanan melakukan langkah lebih awal melalui kegiatan diklat pengendalian dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Kegiatan ini bertujuan untuk mempersiapkan kader-kader siaga bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Murung Raya. Kegiatan yang berlangsung selama 4 hari dengan bekerja sama dengan berbagai narasumber untuk memberikan materi dan praktek dasar dalam pengendalian dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan kepada peserta diklat yang mewakili setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Murung Raya. Dalam penyelenggaraan ini, Bupati Murung Raya, Dr. Andes PDMA, sangat mendukung akan kegiatan yang diselenggarakan demi mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Murung Raya. Pemda Murung Raya sangat mendukung ya, pendidikan dan latihan bagi kader-kader atau anak-anak muda yang berpotensi dilibatkan secara langsung dan aktif ambil bagian dalam rangka pencegahan dan penanggulangan potensi dan akibat terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Murung Raya ini. Dan kami harapkan seluruh peserta memanfaatkan kesempatan diklat ini semaksimal mungkin, ya. Dan kami juga berharap dari narasumber, baik dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Kalimantan Tengah, ya, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, dari Satuan Kompi 631 Antang Purcahu, dan narasumber yang lainnya bisa memberikan pembekalan yang maksimal, praktis, ya, teknis dan efektif ketika diperhadapkan dengan terjadinya kebakaran lahan dan hutan. Namun yang kita harapkan daripada ini semua adalah antisipasi, upaya konkret yang intens dari kita semua agar supaya kebakaran kebakaran hutan dan lahan itu seminimal mungkin dapat kita kurangi, kita cegah dan kita hindari. Pada tahun 2015 lalu, terjadi kemarau panjang sehingga kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi menimbulkan kabut asap tebal. Hal ini menjadi perhatian khusus pemerintah daerah Kabupaten Murung Raya, meski pada tahun 2015 Kabupaten Murung Raya menduduki urutan kedua di Kalimantan Tengah dengan titik api paling rendah di antara kabupaten lain yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Dari Purcahu, Tim Liputan Silpa Vision mengabarkan. Kepala Dinas Parsepor Kabupaten Murung Raya, Regita SPMM, menyampaikan kontingen Murung Raya siap merebut kembali juara umum di Festival Isen Mulang 2016 pada pelepasan kontingen Senin lalu. Adil Katalino, Pacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Kabupaten Murung Raya melalui Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga mengadakan pelepasan kontingen yang pada bulan April lalu mengikuti Festival Budaya Tira Tangkabalang. Dari festival tersebut terpilih 219 kontingen dengan 20 cabang lomba yang akan mewakili Kabupaten Murung Raya dalam Festival Budaya Isen Mulang yang diselenggarakan di Palangkaraya. Tidak hanya kontingen Isen Mulang, peserta yang akan mengikuti Gubernur Cup dari beberapa cabang lomba juga akan diberangkatkan. Pelepasan ini diadakan di lapangan Stadion Mini Tira Tangkabalang. Untuk peserta Festival Budaya Isen Mulang dari Kabupaten Murung Raya jumlah 219 orang dengan mengikuti 20 cabang lomba, dan untuk Gubernur Cup berjumlah 150 orang dengan mengikuti 5 cabang olahraga yang dilombakan. Harapan ke depan ya atas pertolongan Tuhan dan doa dari seluruh masyarakat Murung Raya, kiranya kita boleh meraih kembali dan nama baik untuk mengharumkan Kalimantan Tengah dan Murung Raya secara khusus. Seperti prestasi yang sudah kita terima beberapa tahun yang lalu dari 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, dan 2014. Kontingen yang diberangkatkan dilepas langsung oleh Bupati Murung Raya, Dr. Andes PDMA, dan dihadiri seluruh kepala SKPD Kabupaten Murung Raya.
Dalam sambutannya, Bupati Murung Raya mengharapkan pada Festival Isen Mulang pada tahun 2016 ini, Kabupaten Murung Raya dapat kembali meraih gelar juara umum yang pernah Kabupaten Murung Raya sandang dalam Festival Isen Mulang tahun 2013. Dr. Andes Perdi MA juga menghimbau kepada seluruh kontingen untuk bisa mempersiapkan mental serta fisik dalam mengikuti semua cabang lomba. Dalam akhir acara pelepasan, Bupati Murung Raya menyerahkan bendera kontingen kepada Ketua Kontingen Regita SPMM dan ditutup dengan sesi foto bersama Bupati Murung Raya beserta seluruh kontingen yang akan berangkat. Dari Prukcahu, Tim Liputan Silpa Vision mengabarkan. Dinas Kesehatan Kabupaten Murung Raya laksanakan sosialisasi gerakan berantas kembali malaria kepada seluruh komponen masyarakat, mengingat kompleksnya penyebaran penyakit ini di kalangan masyarakat. Atas izinmu, kami dapat berbuat. Dinas Kesehatan Kabupaten Murung Raya melaksanakan sosialisasi gebrak malaria atau gerakan berantas kembali malaria di Gedung B, Sekretariat Daerah pada hari Selasa 17 Mei 2016. Gebrak malaria adalah gerakan nasional seluruh komponen masyarakat untuk memberantas malaria secara intensif melalui kemitraan antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Mengingat masalah malaria merupakan masalah yang kompleks karena berhubungan dengan berbagai aspek, seperti penyebab penyakit atau parasit, dan nyamuk sebagai vektor penular. Bupati Murung Raya, Dr. Andes Perdi MA, yang membuka acara sosialisasi tersebut mengharapkan adanya tingkat kesadaran seluruh komponen, mengingat program gebrak malaria tidak bisa berdiri sendiri oleh Dinas Kesehatan dan pemerintah daerah dalam menghadapi pencegahan penyebaran malaria, sehingga masyarakat sebagai objek dan subjek gebrak malaria dapat membuahkan hasil, terutama daerah-daerah yang berpotensi malarianya cepat berkembang. Program pemberantasan malaria di Indonesia saat ini ada 8 kegiatan, diantaranya diagnosis awal, pengobatan yang tepat, penyemprotan, dan lain-lain. Dan yang harus diterapkan oleh semua masyarakat dalam mencegah malaria adalah tidur menggunakan kelambu. Dari Prukcahu, Wahyu Iskandar, Silpa Vision mengabarkan. Pemda Murung Raya gelar kenal pamit antara pejabat Polres Lama dan Baru, AKBP Roy Sihombing dan AKBP Andi Reynold Rumah Horbo di GPU Tiratangka Balang, Prukcahu. Rekan-rekan sejawat para unsur FKPD, Pemerintah daerah Kabupaten Murung Raya menggelar acara kenal pamit pejabat baru dan lama Kepolisian Resort Kabupaten Murung Raya di Gedung Pertemuan Umum Tiratangka Balang, Kota Prukcahu. Kapolres yang lama yaitu AKBP Roy Sihombing kini bertugas sebagai Kapolres Barito Utara. Roy Sihombing yang sebelumnya bertugas selama kurang lebih 2 tahun 9 bulan di Kabupaten Murung Raya digantikan oleh AKBP Andi Reynold Rumah Herbo sebagai Kapolres Murung Raya yang baru, di mana beliau sebelumnya menjabat sebagai Kabinopsal Ditlantas Polda Kalteng. Dalam acara yang digelar kurang lebih 4 jam menampilkan beberapa sambutan mulai dari Kapolres lama AKBP Roy Sihombing yang menyampaikan kesannya selama bertugas di Murung Raya. Dalam hal ini, AKBP Roy Sihombing sangat bangga dengan seluruh personil Polres Murung Raya yang mampu menjaga kerjasama dan kekompakan dalam kepemimpinannya selama bertugas di Murung Raya. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Murung Raya, di mana selama kami bertugas kurang lebih 2 tahun 9 bulan, kami merasa sangat-sangat dibantu oleh seluruh komponen masyarakat di Murung Raya dalam rangka kami menciptakan keamanan dan ketertiban. Semoga suasana keakraban ini tetap terjalin sampai dengan kapanpun, sehingga apa yang menjadi cita-cita semua dalam rangka terciptanya keamanan dan ketertiban bisa terwujud. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Murung Raya, dan saya juga mohon maaf apabila selama 2 tahun 9 bulan kami bersama di sini mengabdi di Murung Raya banyak hal yang kurang berkenan. Kami mohon dimaafkan dan kami mohon didukung juga di dalam doa di tempat tugas kami yang baru nanti di Polres Barito Utara. Kenal pamit pejabat baru dan lama Kepolisian Resort Murung Raya juga dihadiri Bupati Murung Raya serta Wakil Bupati Murung Raya, Ketua DPRD, dan seluruh Kepala SKPD Kabupaten Murung Raya. Bupati Murung Raya Dr. Andes Perdi MA dalam sambutannya memperkenalkan seluruh jajaran Kepala SKPD Kabupaten Murung Raya kepada AKBP Andi Reynold Rumah Herbo dan menampilkan selayang pandang Murung Raya
serta menjelaskannya kepada Kapolres baru yang akan menjalankan tugasnya di Kabupaten Murung Raya. Bupati Murung Raya juga berharap kepada Kapolres yang baru bisa bekerja sama dalam visi dan misi pemerintah Kabupaten Murung Raya untuk menuju Murah Emas 2030. Ya, tentunya kita ingin Kabupaten Murung Raya tetap kondusif ya, situasi keamanannya tetap terjaga, kemudian tidak ada hal-hal yang meresahkan masyarakat sehingga dapat mengganggu kegiatan masyarakat, kegiatan sosialisasi masyarakat. Itu yang tentu kita ingin. Ada target tertentu Pak ke depannya? Kalau target tentunya kita sudah tetapkan target di awal. Ada beberapa target rutin ada juga target berbentuk operasi kepolisian yang tentunya akan kita sampaikan kepada masyarakat. Nah, itu akan kita capai berbentuk tentunya dengan hasil-hasil yang akan kita tunjukkan dengan pelaksanaan tugas di lapangan. Saya akan meneruskan apa yang sudah dimulai oleh Pak Kapolres yang lama. Cara saya itu cukup baik. Kemudian juga dalam mendukung tugas-tugas Pak Bupati memajukan Kabupaten Murung Raya. Dari Prukcahu, Tim Liputan Silpa Vision mengabarkan. Diklat pengendalian dan pencegahan kebakaran hutan yang berlangsung selama 4 hari resmi ditutup pada tanggal 19 Mei 2016. Diklat tersebut mencakup materi teknik memadamkan api dan simulasi langsung berbagai proses pemadaman di lapangan. Pendidikan dan latihan guna mencegah dan meminimalisir dampak kebakaran hutan dan lahan yang diselenggarakan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Murung Raya secara resmi ditutup. Diklat yang telah diselenggarakan selama 4 hari ini diikuti oleh peserta dari 10 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Murung Raya. Materi yang diberikan pada pelatihan ini berupa materi ruang dan juga praktek lapangan. Untuk materi ruang diberikan teori tentang teknik-teknik pemadaman api. Sedangkan praktek lapangan berupa simulasi pemadaman, baik pemadaman kering ataupun juga pemadaman basah. Peserta yang dari 10 kecamatan se-Kabupaten Murung Raya dan adik-adik kami dari KPHP milik 2 Kabupaten Murung Raya yang sudah mengikuti pelatihan selama kurang lebih 5 hari. Kami dari pihak panitia sekaligus dari Dinas Kehutanan Kabupaten Murung Raya mengharapkan agar ilmu-ilmu yang sudah Bapak Ibu dapat selama mengikuti diklat ini diterapkan di tempat masing-masing, sekaligus memberikan sosialisasi ke masyarakat setempat di kecamatan masing-masing, supaya kita mengharapkan dari panitia khususnya bidang khususnya kami dari Dinas Kehutanan supaya untuk menghadapi kebakaran hutan dan lahan di tahun 2016 ini dapat kita antisipasi sedini mungkin supaya kita tidak menghendaki terjadi seperti tahun 2015 di mana bencana asap cukup lama dan betul-betul mengganggu aktivitas masyarakat baik di bidang transportasi ataupun kesehatan masyarakat banyak. Diharapkan dengan adanya pelatihan ini, kebakaran hutan dan lahan yang kerap melanda Kalimantan Tengah setiap tahunnya bisa dicegah sedini mungkin, khususnya di wilayah Kabupaten Murung Raya. Dari Prukcahu, Ahmad bin Bella Silpa Vision mengabarkan. Puluhan pengendara terjaring razia Operasi Patuh Telabang 2016 yang dilaksanakan oleh Satlantas Polres Murung Raya. Operasi ini akan berlangsung selama 2 pekan. Puluhan pengendara terjaring razia Operasi Patuh Telabang 2016 yang digelar oleh Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Murung Raya. Pelanggaran yang dilakukan oleh para pengendara ini sebagian besar karena tidak memiliki surat-surat kendaraan, seperti surat izin mengemudi. Dan bagi para pengendara yang melanggar peraturan berlalu lintas, langsung diberikan surat tilang. Operasi ini dalam rangka Operasi Patuh Telabang 2016. Jadi kegiatan ini berlangsung selama 14 hari dari tanggal 16 sampai dengan tanggal 29.
pada kesempatan ini juga kepada masyarakat Murung Raya saya himbau untuk melengkapi surat kendaraan maupun kendaraannya. Jadi operasi ini bertujuan untuk supaya masyarakat kemudian lalu lintas di Kabupaten Murung Raya ini tertib. Kemudian juga kita antisipasi bulan suci Ramadan yang sebentar lagi akan datang agar masyarakat beraktivitas kemudian melaksanakan kegiatan itu tertib lalu lintas. Targetnya nih Pak, R berapa ini Pak? Kalau targetnya semua kendaraan itu R2 maupun R4 yang ada di jalan wilayah Buruk Cahu. Jadi kegiatan ini juga sebetulnya buat masyarakat itu sendiri. Dalam arti kegiatan ini supaya masyarakat itu sadar bahwa tertib berlalu lintas itu adalah suatu kebutuhan. Karena dengan adanya kita tertib lalu lintas, maka kecelakaan, kemudian angka kecelakaan yang ada di Murung Raya ini bisa turun. Operasi patuh ini akan dilangsungkan selama 14 hari, terhitung sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 29 Mei 2016, dengan sasaran kendaraan roda 2 dan roda 4. Dari Puruk Cahu, Tim Liputan Silpa Pisen mengabarkan. Posyandu lansia Kecamatan Murung yang rutin dilakukan setiap tanggal 20 setiap bulannya, rajin diikuti oleh banyak lansia yang memeriksakan kesehatannya ke posyandu. Ibu Hamsia. Posyandu Lansia, program kegiatan Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, hari ini kembali dilaksanakan seperti biasa, pada tanggal 20 tiap bulannya di halaman kantor Kecamatan Murung. Posyandu Lansia ini bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan para lansia, guna mencapai masa tua yang bahagia. Posyandu lansia yang dilaksanakan oleh Kecamatan Murung ini mendapat apresiasi positif dari para lansia. Terbukti dengan banyaknya lansia yang rutin memeriksa kesehatan tiap bulannya. Yang selama ini memang keluhan-keluhan dari mereka adalah pada umumnya karena memang faktor usia, yaitu adalah tekanan darah tinggi atau tensinya naik. Jadi harapan kami supaya bagi keluarga maupun anak cucu para lansia ini supaya lebih dijaga, lebih diperhatikan, terutama dari segi makanan, supaya di samping pengobatan rutin maupun ikut partisipasi dalam lansia, dari pihak keluarga pun bisa menganjurkan atau memberi arahan yang kira-kira bisa memberikan kesehatan makanan yang baik bagi para lansia. Setelah memeriksa kesehatannya, para lansia ini diberikan makanan berupa bubur, susu, serta obat-obatan sesuai apa yang dikeluhkan tiap bulannya. Lansia yang sudah terdaftar rutin mengikuti program Kecamatan Murung ini kurang lebih 60 orang. Alhamdulillah, adanya kegiatan ini saya sangat senang sekali. Untuk kesehatan demi ibu-ibu yang sudah berumur lansia, ada kemajuan, ikut senam, berobat gratis. Dan diharapkan untuk selanjutnya para lansia yang ada di Kecamatan Murung yang belum terdaftar agar bisa datang dan mengikuti kegiatan ini, karena pengobatan dan pengecekan kesehatan di Kecamatan Murung ini tidak dipungut biaya. Dari Puruk Cahu, Wahyu Iskandar, Silva Pisen mengabarkan. Demikian kabar Murung Raya sepekan, pemirsa, telah kami sajikan untuk Anda. Selanjutnya akan kami sajikan berita dari Palangkaraya, Sampit, Muara Teweh, Lamandau, dan Pangkalan Bun dalam Sepekan Kalteng. Berita pertama dibuka dari Kota Palangkaraya, pemirsa. Pergantian Kapolres Kota Palangkaraya yang sekarang dipimpin oleh AKBP Lili Warli disambut dengan upacara adat di Markas Kepolisian Resort Kota Palangkaraya. Yang pertama, siapa nama pimpinan rombongan? Jabatan Kapolres Palangkaraya, Kalimantan Tengah, mulai Kamis hari ini
akan dipimpin oleh AKP Lili Warli yang sebelumnya adalah perwira Polda Kalimantan Tengah yang bertugas di Brimob. Acara serah terima secara resmi jabatan Kapolres dilakukan di Mapolres Palangkaraya sekaligus penyambutan Kapolres yang baru yang dilakukan dengan acara adat. Kapolres Palangkaraya AKBP Jukiman Situmorang beralih menjadi Kapolres Kabupaten Kapuas menggantikan AKBP Hendra Rohmawan. Kegiatan penyambutan dihadiri kalangan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Palangkaraya. Kapolres Palangkaraya yang baru AKBP Lili Warli mengharapkan selama bertugas bisa bekerja sama dengan baik untuk menjaga keamanan di Kota Palangkaraya. Sedangkan Kapolres Palangkaraya yang lama AKBP Jukiman Situmorang berharap program yang sudah ada diharapkan tetap bisa dilanjutkan dan dikembangkan oleh Kapolres yang baru. Dari Palangkaraya, Agus Yusar, Permata TV mengabarkan. Sementara dari Kota Sampit, pemirsa, seperti tidak ada kapoknya, residivis sabu yang sebelumnya sudah pernah menjalani hukuman kembali menjalankan bisnis haramnya dan kembali diamankan kepolisian Kota Waringin Timur untuk yang ketiga kalinya. 2 kali menjalani hukuman penjara karena terlibat kasus narkoba, ternyata tidak juga mengubah perilaku tersangka bernama Aris Yudhistira 41 tahun ini. Warga Jalan Delima 6, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, ini kembali diamankan oleh tim Satuan Reskoba Polres Kota Waringin Timur karena kedapatan memiliki narkoba jenis sabu-sabu dalam jumlah yang cukup besar. Tersangka Aris Yudhistira ini seakan tidak pernah kapok untuk terus menjalankan bisnis haramnya. Meskipun resikonya harus kembali masuk penjara, untuk ketiga kalinya pria berperawakan besar ini kembali harus berurusan dengan pihak yang berwajib karena kedapatan memiliki narkoba jenis sabu-sabu seberat 75,75 gram yang sudah dikemas menjadi 16 paket kecil. Proses penangkapan tersangka Aris ini berawal dari tertangkapnya seorang pengedar sabu bernama Aditya Rizky, 24 tahun, saat hendak melakukan transaksi sabu-sabu dengan seseorang. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan secara intensif oleh petugas Satreskoba Polres setempat terhadap tersangka, akhirnya didapat pengakuan jika tersangka Aditya Rizky ternyata merupakan anak buah dari tersangka Aris. Pengakuan dari tersangka Aditya ini kemudian langsung ditindaklanjuti petugas dengan mendatangi rumah kediaman tersangka Aris dan langsung melakukan penggeledahan di sana dan berhasil mendapatkan barang bukti sabu sebanyak 16 paket kecil seberat 75,75 gram. Posisi gerpasi Aditya ini mengaku bahwa barang yang dia punya berasal dari Aris. Namun pada saat dilakukan pemeriksaan tersebut, saudara Aris tidak mengaku. Setelah itu kita kembali melakukan penggeledahan. Setelah dilakukan penggeledahan secara mendalam, ternyata ditemukan satu bungkusan plastik di bawah profil cucian tangan. Nah, profil cucian tangan, setelah dibuka ternyata isinya adalah kaleng rokok. Nah, kaleng rokok gudang garam filter ya. Nah, gudang garam filter setelah dibuka ternyata berisi 16 paket sabu-sabu, barang yang juga sabu-sabu yang kalau kita timbang sekitar 75,75 gram. Atas perbuatan kedua tersangka yang melakukan pelanggaran hukum ini, petugas menjerat kedua tersangka dengan pasal yang berbeda. Tersangka Aris Yudhistira dijerat pasal 114 ayat 2, junto pasal 112 ayat 2, Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dan untuk tersangka Aditya dikenakan pasal 112 ayat 1 dengan ancaman hukuman yang sama yaitu 12 tahun penjara. Sugianto mengabarkan. Dan kita beralih ke Muara Teweh, saudara. Sebanyak 165 orang peserta kontingen dari Kabupaten Barito Utara diberangkatkan ke Palangkaraya untuk mengikuti ajang Festival Isen Mulang tahun 2016. Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah. Sebanyak 165 orang peserta kontingen Kabupaten Barito Utara yang akan mengikuti Festival Budaya Isen Mulang tingkat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016 yang dilaksanakan mulai tanggal 18 sampai 23 Mei di Palangkaraya,
Senin sore mengikuti apel bersama dalam rangka pelepasan kontingen Barito Utara di halaman kantor Pemkab Barito Utara. Kontingen Barito Utara sendiri terdiri dari 126 atlet olahraga tradisional, penari dan pemusik, 24 official team, dan 15 orang peserta memasak. Peserta yang diberangkatkan merupakan hasil dari seleksi kegiatan Festival Budaya Ia Mulik Bengkang Turam tingkat Kabupaten Barito Utara yang diadakan tahun lalu. Untuk cabang lomba yang diperlombakan dalam Festival Budaya Isemulang tersebut sebanyak 19 cabang. Di antaranya lomba karnaval budaya, lomba putra-putri pariwisata, dan sebagainya. Yang semuanya itu diikuti oleh 13 kabupaten kota se-Kalimantan Tengah. Bupati Barito Utara Nadalsa dalam sambutannya mengatakan, siapapun yang terpilih mewakili Barito Utara tentunya mempunyai tanggung jawab melaksanakannya dengan sepenuh hati. Dengan harapan kontingen Barito Utara memperoleh prestasi yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Siapapun yang terpilih mewakili Barito Utara tentunya memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan dengan sepenuh hati. Dengan harapan Barito Utara bisa memperoleh prestasi yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Festival Budaya Isemulang merupakan agenda tahunan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai wadah meningkatkan kerjasama dengan kabupaten kota dalam rangka melestarikan serta menumbuh kembangkan seni dan budaya, melestarikan olahraga tradisional masyarakat Dayak, memperkenalkan kearifan lokal sebagai wadah bagi seniman untuk dapat menampilkan kreativitas khas masing-masing daerah sehingga dapat memotivasi untuk turut berkreasi dan berprestasi, serta sebagai sarana promosi budaya dan pariwisata kabupaten kota se-Provinsi Kalimantan Tengah. Target ya keinginan kita karena tahun lalu kita juara umum 2, tidak mengirim semua kegiatan. Tahun ini kita semua kegiatan, semua lomba kita ikuti, ya target kita juara umum. Tim Liputan Batara TV melaporkan. Dari Kota Lamandau, Saudara, pemerintah melalui Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamandau berharap agar seluruh lapisan masyarakat dapat mendukung dan memberikan data yang akurat dalam sensus ekonomi 2016 di Kabupaten Lamandau. Sensus ekonomi merupakan pendataan lengkap yang dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia dan mencakup seluruh aktivitas ekonomi kecuali sektor pertanian. Pada Mei 2016 ini, pemerintah Kabupaten Lamandau menyelenggarakan sensus ekonomi secara merata dan meliputi seluruh kecamatan dan desa yang ada dalam wilayah Kabupaten Lamandau. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan potret utuh perekonomian bangsa sebagai landasan penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan nasional maupun regional khususnya pada Kabupaten Lamandau. Harapan dari petugas supaya masyarakat dapat bekerja sama dalam kegiatan sensus ekonomi serta pemerintah menghimbau agar menjawab semua pertanyaannya dengan baik dan jujur, agar data dapat digunakan sebagai pengambilan kebijakan serta perencanaan investasi usaha. Nanti data yang dihasilkan dari sensus ekonomi 2016 ini akan bermanfaat sebagai dasar pengambilan keputusan oleh pemerintah. Nanti data-data yang sudah terkumpulkan nanti akan diolah, ada yang menggunakan metode scanner dan ada yang menggunakan metode entry. Nah, setelah datanya tercakup semua, nanti dari situ akan kelihatan jumlah-jumlah usaha menurut tempat usaha, terus jumlah usaha yang usaha rumah tangga itu berapa, terus selain itu juga nanti akan dipetakan jumlah usaha menurut sektor. Nah, dari pemetaan jumlah usaha menurut sektor itu nanti akan terlihat daya potensi ekonomi suatu daerah itu seperti apa. Jadi misalnya ada seseorang ingin membuka usaha, nanti bisa lihat dulu dari data sensus ekonomi itu di daerah, misalnya di daerah A itu potensi ekonominya lebih ke arah mana, itu bisa dilihat dulu. Jadi kalau misalnya dia mau mengembangkan usaha, bisa persiapannya bisa melihat data dulu dari sensus ekonomi 2016 ini. Harapan dari pemerintah dengan diselenggarakannya sensus ekonomi ini nantinya sebagai dasar pengambilan keputusan kebijakan oleh pemerintah, khususnya pemerintah Kabupaten Lamandau, serta mengetahui potensi suatu daerah tersebut khususnya Kabupaten Lamandau. Ahmad Fauzi, M. Rifki, Lamandau TV.
Berita dari Sepekan Kalteng ditutup dari Kota Pangkalan Bun, pemirsa. Setelah mengalami penurunan cukup parah, harga sawit dan karet di Kabupaten Kota Waringin Barat akhirnya membaik. Para pekebun sawit dan karet yang sempat lesu berharap agar kenaikan harga ini tetap bertahan dan tidak mengalami penurunan kembali. Setelah sempat terpuruk dengan harga yang cukup rendah, kini para pekebun kelapa sawit dan karet kembali bergairah. Hal ini seiring dengan harga kedua komoditas ini yang terus mengalami kenaikan. Kini harga buah tandan segar buah kelapa sawit di tingkat warga atau pekebun mencapai Rp1.350 per kilogram. Sementara di tingkat pengepul dijual hingga Rp1.550 per kilogramnya. Menurut jumlah pekebun kelapa sawit, kenaikan harga TBS saat ini cukup dirasakan dampaknya bagi mereka. Meski untuk buah tandan saat ini agak berkurang karena faktor cuaca. Tidak jauh berbeda dengan harga kelapa sawit, harga karet di tingkat petani mulai merangkak naik setelah sempat terpuruk di titik terendah hingga Rp5.000 per kilogramnya. Menurut informasi, saat ini harga karet di Kota Waringin Barat mencapai Rp7.500 per kilogram. Kenaikan harga karet ini memicu kembali bergairahnya petani di Kota Waringin Barat untuk kembali menggeluti perkebunan karet yang sempat ditinggalkan. Menurut informasi, sejak beberapa pekan harga karet mulai naik dan warga berharap kenaikan harga dapat bertahan atau setidaknya tidak turun kembali. Sebagaimana diketahui bahwa dalam beberapa tahun terakhir harga komoditas karet sempat mengalami penurunan harga yang cukup tajam, sehingga sangat berpengaruh terhadap minat para petani atau pemilik kebun. Untuk menyiasati ketidakstabilan harga karet yang terjadi, banyak pemilik kebun karet yang selama harga turun melakukan penyimpanan. Dan pada saat harga karet naik seperti saat ini, mereka menjual seluruh hasil simpanan karetnya. Nasihin, SPTV. Dengan berakhirnya informasi tadi pemirsa, maka berakhir pula perjumpaan kita pada hari ini. Terima kasih karena telah menyaksikan Murung Raya Sepekan dan Sepekan Kalteng. Saya Ziana Vita Pratiwi bersama segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.